Nah, di sini saya akan cepat aja. Jadi, conditional distributions, yang pertama itu adalah kita akan bahas conditional PDF. Ya, misalkan kita punya random variable X bersyarat theta, maka PDF-nya itu adalah ini. Join PDF dari X dan Y dibagi marginal distribution atau marginal PDF dari Y. Ya. Nah, kemudian kalau X dan Y itu independen, ya ini kasus khusus, berarti join PDF-nya itu adalah ini, Fx dibagi F, dikali Fy. Ya. Nah, kemudian mengenai PDF marginal, ya kita tahu bahwa PDF marginal dari Fx itu adalah join PDF-nya, terus diintegralin terhadap Y, ya untuk semua kemungkinan dari Y. Tapi kalau kita bawa terhadap conditional PDF, ini menjadi seperti ini. Ya, kita pakai yang di kotak ini untuk menggantikan ini nih. Ya. Jadi join PDF-nya itu kita gantikan menjadi conditional PDF dikali dengan marginal dari si Y. Nah, di sini kita dapat hubungan antara marginal si X dengan marginal si Y. Dan terakhir, ini tuh bisa berlaku bolak-balik ya. Jadi conditional PDF on Y dikali marginal dari si Y itu sama dengan conditional PDF on X dikali marginal dari si X. Nah, ini tuh adalah Bayes theorem ya. Jadi kalau ini kita usir nih ke sini, nah ini akan menjadi teorema Bayes. Salah satu hal yang penting dari conditional distribution itu adalah ekspektasinya atau yang sering disebut dengan conditional expectation. Nah ini. Jadi ekspektasi dari X bersyarat Y. By definisi formulanya itu adalah ini. Integral dari X dikalikan dengan PDF dari X bersyarat Y. Ya. Tapi kita ingat bahwa karena ini given Y ya, berarti si Y-nya itu adalah masih belum diinputkan. Di sini X-nya itu diintegralin terhadap DX nih. Integral ini terhadap DX berarti X-nya itu diintegralin. Nah, akibatnya Y-nya itu masih tersisa. Oleh karena itu, ini tuh adalah random variable terhadap Y. Ya. Jadi ini tuh adalah random variable nih. Ini yang saya lingkarin tuh. Nah, karena ini adalah random variable, kita bisa cari ekspektasinya. Ya. Dan ini random variable-nya terhadap Y. Berarti kita bisa cari ekspektasinya adalah by definisi itu adalah seperti ini. Ya, kita bisa substitusi ini tuh apa? Yaitu adalah X dikalikan Fx bersyarat Y dikalikan terhadap dx, nah baru dikalikan Fy dy. Nah, ini urutan dari integralnya bisa kita tukar, terus X-nya bisa kita keluarkan. Fy dy. Nah, ini saya kasih kurung dan kemudian dx. Nah, jika kita lihat yang di dalam kurung itu tuh adalah marginal distributions atau marginal PDF dari si X. Nah, maka ini adalah ekspektasi dari X. Nah, oleh karena itu kita punya hubungan bahwa ekspektasi dari X itu bisa dihitung itu dengan cara ekspektasi dari ekspektasi ya. Nah, yang pertama ini terhadap X dan yang kedua ini terhadap Y. Ya. Semoga cukup jelas ya, ini conditional expectation. Nah, di sini saya ada satu contoh. Misalkan X bersyarat theta itu tuh adalah Poisson dan tetanya sendiri itu adalah gamma. Ya. Nah, bisa kita buktikan bahwa X itu adalah berdistribusi negatif binomial. Namun ini sedikit ribet, saya akan kasih pendahuluannya nih. Jadi Fx bersyarat X ini bisa dicari dengan cara mengintegralkan Fx bersyarat Y dikali Fy untuk semua kemungkinan Y ya. Nah, berarti Y-nya itu di sini itu adalah theta. Berarti integral. Nah, ini adalah Poisson E pangkat min theta dikali theta pangkat X per X faktorial ya. Nah, dikali dengan marginal PDF dari si Y, yaitu gamma ya. Gamma itu adalah karena ini pakai Y, karena ini kita pakai theta, berarti theta pangkat alpha min 1 E pangkat min theta per beta per fungsi gamma dari alpha, kemudian ini adalah beta pangkat
alfa ya. Ini diintegralkan terhadap theta. Nah, ini bisa kita buktikan bahwa ini itu adalah ntar akan memunculkan ekspresi dari fungsi peluang dari negatif binomial. Namun yang akan saya tekankan di sini tuh bukan ininya, tapi yang kita mau cari itu ini ya. Pertama-tama kita tinjau dulu, kita mencari tahu ekspektasi dari X ya. Itu adalah ekspektasi dari ekspektasi X bersyarat theta ya. Nah, ekspektasi dari X bersyarat theta itu karena ini kosong itu adalah theta, dan karena theta itu adalah gamma, ini adalah alfa beta. Sementara kita tahu kalau X itu adalah negatif binomial, maka ekspektasi dari X-nya itu adalah R beta ya. Nah, kemudian kita coba lewat dari variansinya. Nah, sebelum itu betanya bisa kita coret nih. Berarti R-nya itu adalah alfa ya. Berarti ini adalah alfa dan betanya itu adalah beta. Ya. Jadi kita tidak perlu lewat variansinya. Nah, berikutnya sedikit ribet tapi nggak terlalu susah. Nah, di slide sebelumnya itu ini tuh adalah X ya. Jadi ekspektasi dari X bersyarat Y itu adalah random variable dalam Y. Tapi kalau kita gantikan X itu dengan suatu fungsi yang lain, yaitu ini. Nah, ini adalah random, lagi-lagi ini adalah random variable dalam Y. Nah, karena ini adalah random variable dalam Y, kita bisa cari ekspektasinya seperti ini. Ya, dan kita turunkan sama seperti tadi, kita akan mendapatkan bahwa ini tuh adalah ekspektasi dari Hx, Y. Ya, harusnya X-nya besar di sini nih. Ya. Nah, kemudian saya pilih HXY-nya itu adalah ini nih. Ya. X dikurangin dari ekspektasi dari X bersyarat Y dikuadratkan. Nah, oleh karena itu, ekspektasi dari ini, ya, saya gantikan HX-nya itu menjadi seperti ini. Dan ini adalah, jika kita lihat, ini itu adalah variasi, conditional variasi. Conditional variation. Ya. Nah, kita akan menuju ke slide selanjutnya. Nah, conditional variance by definition itu adalah ini. Ekspektasi dari X kuadrat bersyarat Y dikurangin ekspektasi dari X bersyarat Y dikuadratkan. Nah, di sini kita akan nah, karena lagi-lagi ini adalah random variable ya, random variable dalam Y. Oleh karena itu bisa dicari ekspektasinya. Nah, ini. Bisa dicari ekspektasinya, dan kita buka ya, ekspektasi dari variansi itu adalah ini, X kuadrat bersyarat Y dikurangin ekspektasi dari X bersyarat Y dikuadratkan. Nah, ini karena ekspektasi itu linear, bisa saya pecah. Y dikurangin ekspektasi dari bersyarat Y dikuadratkan. Nah, yang sebelah sini, ini tuh adalah ekspektasi dari X kuadrat langsung ya. Dan yang sebelah sini kita biarkan. Bersyarat Y kuadratkan. Nah, selanjutnya, kita ingat ekspektasi dari X bersyarat Y, ini tuh adalah random variable dalam Y. Oleh karena itu bisa kita cari variansinya. Nah, variansinya itu adalah ekspektasi dari ini semua dikuadratkan, dikurangin ekspektasi dari ekspektasi X bersyarat Y. Nah, ini semua dikuadratkan. Nah, yang ini kita biarkan saja. Nah, yang ini adalah ekspektasi dari X kuadrat ya. Nah, sekarang kita ini dan ini kita jumlahkan ya. Sama variansi dari ekspektasi. Nah, kalau kita jumlahkan, yang ini tuh kecoret ya. Yang kita punya itu adalah ekspektasi dari X kuadrat dikurangin. Nah, kita dapatkan unconditional variansi ya. Nah, jadi kita dapatkan rumus ini, unconditional variansi. Nah, akan kita pakai untuk menjawab soal-soal berikut ini nih. Nah, carilah variansi dari distribusi negatif binomial dengan menggunakan kondisional variansi pada rumus sebelumnya ya. Nah, kita tahu bahwa X bersyarat theta itu adalah
Poisson, dan tetanya itu adalah gamma alpha, beta ya. Nah, kita bisa cari X-nya kan adalah ini negatif binomial dengan R-nya itu adalah alpha dan betanya itu adalah beta. Nah, kita mau cari tahu variansi dari si X. Variansi dari si X itu adalah ekspektasi dari variansi X bersyarat theta ditambah variansi dari ekspektasi X bersyarat theta. Ya. Nah, X bersyarat theta adalah Poisson, variansinya itu adalah theta juga. Nah, ini itu adalah Poisson, X bersyarat theta, ekspektasinya itu adalah theta juga. Nah, ekspektasi dari theta adalah ini, gamma ya. Berarti alpha beta, sementara variansinya itu adalah alpha beta kuadrat ya. Jadi kita dapatkan alpha beta 1 plus beta, yang sama dengan ini R beta 1 plus beta, yaitu variansi dari negatif binomial ya. Kemudian ini ada satu contoh terakhir. X bersyarat tetanya itu normal, dan theta bersyarat, dan tetanya juga normal ya. Nah, bisa ditunjukkan bahwa si X itu tuh normal juga ya, yaitu dengan menggunakan ini, fx integral fx bersyarat theta kali f theta d theta. Nah, ini bisa ditunjukkan bahwa ini hasilnya itu akan berupa PDF dari distribusi normal. Tapi di sini kita nggak akan ke situ. Kita mau cari tahu mu sama sigma kuadratnya itu apa. Ekspektasi X itu adalah ekspektasi dari ekspektasi X bersyarat theta ya. Ya, ini adalah X bersyarat theta itu normal ya. Ekspektasinya itu adalah ya si theta. Ya. Dan ekspektasi dari theta itu adalah ini, mu. Sementara variansinya adalah ekspektasi dari variansi dan ditambah variansi dari ekspektasi. Nah, ini adalah normal, sehingga variansinya itu adalah V. Dan ini adalah theta ya, karena ini adalah konstan, maka jadi V, dan variansi dari theta itu adalah A. Ya. Nah, ini adalah mu-nya itu adalah mu, dan sigma kuadratnya itu adalah V tambah A. Ya, semoga cukup jelas nih aplikasi dari conditional distributions di dalam berbagai kasus ya.